Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya persilahkan untuk Mas Haji Muhammad Fakhruddin untuk membacakan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-214 dan 216. Oh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa ya'tikum masalul ladzina khalaqu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengerti. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maha benar dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran Mas Haji Udin atas tilawah dan sari tilawahnya.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 214 dan sampai 216. Selanjutnya marilah kita mendengarkan tausiah dari Mas Ustadz Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Rifai. Monggo Mas Ustadz, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaitum fa inna ma'ala rasulinal balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Rekan-rekan semua, mas-mas, mbak-mbak, dan saya yakin semuanya dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita ditakdirkan dengan takdir ibadah, yaitu dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu pengetahuan yang merupakan adalah thoriqul ilal jannah, jalan menuju kepada surga. Allahumma amin. Rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita ngaji bareng, belajar bersama, yaitu jangan berlebihan saat mencintai dan membenci. Nah, ini kami angkat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yaitu kitab hadis, kumpulan hadis-hadis, yaitu kitab hadis Nabawiyah, ya, kitab hadis Nabawiyah. Di dalam kitab tersebut hadis yang ke-41 disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibaka, cintailah orang-orang yang engkau cintai. Haunan, sekedarnya saja. Haunan mah, ya, sekedarnya saja. Juga asa ayyakuna baghidoka yauman ma. Karena sering terjadi, terkadang orang yang kita cinta itu akan suatu saat akan menjadi membenci kita. Atau kita membencinya. Wa begitu. Bencilah. Wa begidokah orang yang kamu benci haunaman. Tapi di dalam membenci itu sekedarnya saja. Nah, karena di dalam kehidupan ini, ya, kita tidak lepas daripada mencinta dan membenci. Pengalaman Rasulullah, ya, pengalaman Rasulullah nanti kita kaji agak mendalam, ya, agak mendalam. Rasul menyampaikan ini karena pengalaman beliau sendiri. Asa ayyakuna habibaka yaumama. Terkadang orang yang kamu benci itu berbalik, kamu menjadi cinta. Nah, ini ya, berbalik kamu menjadi cinta pada pembenci ini. Ini pengalaman Rasulullah. Nah, pengalaman Rasulullah sehingga Rasulullah menyampaikan statement seperti ini.
menyampaikan testimoni seperti ini, itu adalah yang disebut asbabul wurud. Nah, asbabul wurud. Asbabul wurud. Kalau sebab-sebabnya turunnya Al-Quran, namanya asbabul nuzul. Kalau sebab-sebab turunnya suatu hadis adalah namanya asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis ini. Nah, pengalaman Rasulullah, ya, pengalaman Rasulullah. Rasulullah itu bagaimana, betapa sayangnya, betapa cintanya. Demikian pula sebaliknya. Abu Lahab ini paman Rasulullah yang pertama. Nah, Abu Lahab ini paman Rasulullah yang pertama. Itu rumahnya itu hanya 3 rumah dari rumah Rasulullah. Rumahnya Abu Lahab ini hanya dibedakan atau dipisahkan 3 rumah dari rumah Rasulullah. Sampai paman-paman Rasulullah yang lainnya itu ketika Rasulullah lahir, karena Rasulullah lahir ini kan sudah tidak ada bapaknya. Bapaknya Abdullah sudah wafat. Itu yang menyelamati itu, yang nyelamati, yang syukuran kelahiran Rasulullah itu Abu Lahab. Rasulullah juga demikian sayang sekali dengan Abu Lahab. Sampai Rasulullah itu dengan Abu Lahab itu besanan 2 kali. Ya, sampai dengan Abu Lahab itu besanan 2 kali. Yaitu Sayyidatina Ummu Kulsum, ya, putri Rasulullah Ummu Kulsum dinikahkan dengan Utaibah. Ada yang mengatakan Itaibah, tapi kita di sini saya angkat Utaibah bin Abu Lahab. Dan Sayyidatina Ruqayyah nikah dengan Utsbah bin Abu Lahab. Nah, ternyata ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun keempat kenabian Rasulullah. Rasulullah itu diangkat jadi nabi tahun 610. Tahun 610 Masehi. Kemudian Rasulullah tahun keempat kenabiannya mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy di tempat sa'i itu, ya, di tempat sa'i, Sofa wal Marwah. Di Bukit Sofa, Rasulullah itu berdiri di situ, ya, bagi yang sudah umroh dan haji seperti Pak Udin dan lain sebagainya, itu di Bukit Sofa, ya, Sofa. Itu Rasulullah berdiri mengatakan, mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Wahai saudara-saudaraku, wahai teman-temanku, percayakah kamu bahwa kalau saya akan memberitakan suatu berita, kata di balik bukit tidak ada musuh, apakah kamu percaya? Rasulullah menyampaikan ini untuk mengecek, mengevaluasi suasana batiniah para sahabat-sahabatnya. Ternyata para sahabat-sahabat Rasulullah itu masih percaya dengan Rasulullah. Oh, percaya ya Muhammad, percaya. Ya sudah, kalau demikian, suatu saat saya akan memberitakan kabar gembira untuk kamu sekalian. Loh, dalam situasi begini itu Abu Lahab yang hadir pada waktu itu marah. Tabba, ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Hanya ini saja kamu mengumpulkan kami. Hanya ini saja kamu mengumpulkan kami. Nah, pada saat Abu Lahab marah itu, nah, itu turun ayat surat Al-Lahab. Turun ayat surat Al-Lahab. Nah, sebagaimana karakter sifat kenabian, salah satunya adalah tablik. Itu menyampaikan
apa saja yang diperintahkan oleh Allah dalam situasi apa saja, tidak bisa ditutupi. Turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzatal lahabi wa tab. Wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tabat yada abi lahabi. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tangan di sini para ahli tafsir, tangan itu bisa diartikan pekerjaan, perbuatan. Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Apa yang dimiliki Abu Lahab itu tidak akan memberikan manfaat. Apa itu harta bendana dan apa saja yang diusahakan. Saya selana ronda talahab. Terus ini kan kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, api neraka. Wa imra'atu hammalatal hatab, juga demikian istrinya. Istrinya Abu Lahab ini adalah adik daripada Abu Sofyan. Adik dari Abu Sofyan. Lah Abu Sofyan ini punya istri Hindun, ya. Ini sedikit kita belajar sejarah. Abu Sofyan ini punya istri Hindun dan Hindun inilah yang merencanakan pembunuhan kepada paman Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah, ya. Sayyidina Hamzah. Bahkan yang makan jantungnya Sayyidina Hamzah ini Hindun ini. Tapi sejarah menunjukkan Abu Sofyan ini dan Hindun ini nantinya akan menjadi mertuanya Rasulullah. Karena putri dari Abu Sofyan yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah ini putri, ini jadi istri Rasulullah. Wah, Rasulullah sangat benci pada waktu itu, sangat benci dengan Abu Sofyan. Tapi pada seiring dengan perjalanan waktu itu, Abu Sofyan jadi mertuanya. Nah, ini juga demikian. Setelah Rasulullah menyampaikan hal ini, wah marah betul Abu Lahab. Marah dan pulang memerintahkan kedua anaknya yang merupakan menantu Rasulullah, Utsbah dan Utaibah. Ini menantu Rasulullah diperintahkan oleh Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil yang merupakan adiknya Abu Sofyan ini. Itu juga kamu sudah putus hubungan kita, putus dengan perbesanan dengan Rasulullah. Nah, ini hal semacam ini pengalaman-pengalaman yang dialami Rasulullah SAW. Ya untungnya kedua putri Rasulullah itu belum terjadi hubungan suami istri karena memang waktu didikan Rasulullah masih kecil-kecil. Baik Ummu Kulsum maupun Ruqayyah ini masih sekitar usianya 10 tahun. Terjadi perceraian. Nah, dan kondisi yang saling mencinta pada waktu itu berubah jadi bermusuhan. Nah, Utsbah yang istri daripada, Utsbah yang merupakan suami, ya, suami dari Ruqayyah ini, ya, itu mengatakan perceraian di hadapan Rasulullah sambil meludah. Utsbah ini juga meludah di hadapan Rasulullah SAW. Saya ceraikan demi bintang-bintang yang bersinar. Nah, Rasulullah dihina seperti ini yang bekas, yang waktu itu masih ya menantunya, ya. Rasulullah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, saya serahkan Utsbah ini
kepada anjing-anjing padang pasir. Rasulullah dihina, diludahi, langsung Rasul berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban. Ya Allah, saya serahkan menantu saya ini kepada anjing-anjing padang pasir. Min kilabid. Nah, di dalam kitab yaitu Hayatul Muhammad yang ditulis oleh Abdurrahman Zain itu, nah, itu dijelaskan kemudian Utsbah ketika perjalanannya berdagang di tengah padang pasir dimakan oleh singa padang pasir. Ini dalam waktu sebetulnya Utsbah ini sendiri nggak senang sebetulnya untuk menceraikan istrinya itu, putri Rasulullah ini. Saat dia meninggal dunia itu, Utsbah ini mengatakan, bukankah sudah aku katakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang paling jujur, orang baik. Tapi penyesalannya sudah tidak ada gunanya, akhirnya meninggal dunia dimakan singa. Singa di padang pasir dalam perjalanan Utsbah berdagang ke Syam. Itu ya, lanjut. Ini pengalaman Rasulullah. Yang kemudian yang kedua ya. Betapa Rasulullah itu bencinya dengan orang-orang kafir Quraisy yang memboikot, yang menganiaya. Ternyata hampir seluruhnya orang-orang yang semula sangat dibenci oleh Rasulullah itu sadar, dan memang juga Rasulullah berdoa ya, Rasulullah berdoa. Artinya bencinya Rasulullah itu benci yang terukur, benci yang terbatas ya. Seperti Rasulullah ketika di Taif juga kan dilempari batu itu berdoa juga, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku, dan kaumku ini tidak paham, tidak tahu bahwa saya ini seorang nabi. Pengalaman Rasulullah yang berikutnya adalah yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini banyak yang dibunuh oleh umat Islam pada waktu itu. Rasulullah berdoa, ya Allah, masukkan Islam Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Tapi doa Rasulullah yang diterima adalah yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Tidak sebatas itu saja, Umar bin Khattab juga suatu saat menjadi mertua Rasulullah SAW karena putrinya yaitu Sayyidatina Hafsah itu menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi yang dibenci justru membela Rasulullah, justru menyelamatkan Rasulullah bahkan jadi mertuanya. Ini fakta-fakta yang demikian ini Rasulullah akhirnya membuat redaksi ya, atau istilahnya itu statement habibaka haunan ma, cintailah orang yang kau cinta itu sewajarnya saja, asa ayyakuna bagi doka yauman ma, karena terkadang orang yang kamu cinta itu suatu saat akan kamu benci. Wabagid wayagidzoka, bencilah orang yang kau benci itu sewajarnya saja, karena suatu saat orang yang kamu benci itu akan berbalik kamu cintai. Benci maupun cinta ini adalah fi'liyatul qalbi, pekerjaannya hati. Hati kita ini luar biasa. Kita ini diberi oleh Allah qalbun atau hati ini. Nah, hati ini merupakan alat komunikasi kita kepada Allah. Bukan mulut kita. Bukan otak kita.
Tapi yang menjadikan alat komunikasi kita kepada Allah itu hati kita ini. Nah, untuk itulah ketika kita berniat untuk sholat, berniat untuk puasa, berniat untuk ibadah-ibadah, kita niatkan itu bahasa hati. Saya berniat sholat subuh 2 rakaat, itu hati kita. Nah, hati ini adalah, kalau mulut kita ini kan hanya untuk meyakinkan apa kata hati. Ya, mulut kita usoli, nawaitu, dan sebagainya ini. Tapi yang berbicara kita kepada Allah itu hati kita. Nah, fi'liyatul qalbi ini, pekerjaan hati ini salah satunya mencinta dan membenci. Nah, dari beberapa kajian para ulama, para psikolog, lanjut. Nah, itu kita masih mencinta. Cinta sendiri adalah suatu perasaan untuk memberikan suatu bentuk kasih sayang. Wujud cinta ya di dalam ajaran Islam itu seperti Allah mencintai hambanya. Ingin orang yang dicinta itu adalah berkehidupan yang sempurna, bahagia lahir dan batin. Jadi esensi daripada cinta itu adalah memberi. Esensi daripada mencinta adalah memberi. Memberi yang terbaik kepada orang-orang yang kita cintai. Itu. Ini jadi ya memang dalam perjalanan proses cinta mencinta ini memang ada take and give ya, memberi dan menerima. Ini adalah suatu bentuk sarana untuk melanggengkan apa yang kita cintai. Nah, ketika Allah mencintai hambanya, maka hamba tersebut akan diberikan karunia-karunia yang tentunya tidak sama dengan karunia-karunia yang diberikan kepada orang-orang hamba-hamba Allah yang tidak dicintai oleh Allah. Nah, posisi hamba dengan Tuhan, posisi manusia dengan Tuhan, sudah kita kaji pada kajian yang terdahulu. Allah sebagai Rabbun. Jadi ada istilah di dalam ilmu tasawuf ya, Rabbun ya'budu, Rabbun yu'bad. Ya. Rabbun yu'bad, abdun ya'budu. Tuhan itu disembah dan hamba itu menyembah. Ini posisi ini harus kita jaga terus. Nah, dengan posisi seperti ini, Rabbun yu'bad, Allah kita sembah, abdun ya'bud, hamba yang senantiasa menyembah Allah ini akan terjadi hubungan yang sangat harmonis antara kita manusia dengan Allah sebagai sesembahan kita. Nah, lanjut kepada kebencian. Kebencian itu sering kita maknai, ya, yaitu sebagai suatu emosi, sebagai suatu perasaan antipati, dan mungkin akan menjadi suatu hal yang menyebabkan kita itu tidak enak tidur, tidak enak kalau teringat kepada orang-orang yang kita benci. Nah, Profesor Dr. Ahmad Ghazali dalam bukunya Ilmu Jiwa, dia mengatakan kebencian itu tidak lebih daripada suatu perasaan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang lain. Jadi kebencian ini adalah dampak, mungkin perlakuan tidak terhormat bagi kita, orang yang atau bagi kita, sehingga kita menimbulkan sikap-sikap yang antipati, sikap-sikap yang ingin membalas dan sebagainya. Nah, ini
Jadi kebencian ini sebetulnya tidak datang dengan konyong-konyong, dengan ujuk-ujuk, dumadaan, tapi kebencian ini adalah dampak dari perlakuan-perlakuan orang kepada diri kita, atau kita juga tidak paham dengan perbuatan-perbuatan orang tersebut. Kenapa orang tersebut kok seperti ini? Atau mungkin orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil, dengan kezaliman, itu mendapatkan informasi yang salah terhadap diri kita. Nah, sehingga kita merasa didolimi dan sebagainya. Nah, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebencian tersebut tidak perlu dipelihara. Kebencian itu tidak perlu dipelihara. Kebencian tersebut tidak perlu dilama-lamakan, ya. Nah, sehingga dampaknya juga tidak baik. Nah, sekarang kita masuk ke fakta di lapangan. Nah, ini fakta di lapangan. Ini ada unsur yang perlu kita waspadai bersama. Karena ketika kita membenci yang sangat berlebihan, atau mencintai orang sangat berlebihan, itu akan diuji oleh Allah. Nah, ujian ini yang tidak kita inginkan, ya, tidak inginkan. Banyak, saya katakan banyak, lebih dari 10 orang itu, ini contoh ya, contoh yang terjadi di lapangan. Ini seorang pemuka agama, katakanlah kiai, itu bencinya dengan agama lain, itu sampai-sampai mengajarkan kalau kamu berpapasan dengan orang yang berbeda agama, kamu tahan nafasmu. Jangan sampai mencium orang yang beda agama itu, maksudnya mencium bau badannya. Wah, ini saya sebagai orang yang pernah diajarkan seperti itu, ini berlebihan ini. Nah, tidak lama kemudian diuji oleh Allah salah satu kerabatnya, keponakannya, dan itu pindah agama yang dibenci itu, menjadi murtad, pindah agama pada agama yang dibenci itu, bahkan kawin dengan pendeta dia. Nah, ini banyak kejadian seperti ini. Waktu saya tugas di Ambon juga demikian. Nah, jadi dampak dari kebencian kita kepada seseorang atau agama seorang ini tidak perlu terlalu ekstrim, ya, terlalu ekstrim. Nanti kita akan diuji oleh Allah yang kita tidak mampu menolaknya. Nah, seperti ini, maka seperti itulah, ya. Nah, hal ini dialami Rasulullah. Rasulullah punya putri yang namanya Zainab, ya, Zainab, ya. Rasulullah punya putri yang namanya Zainab. Zainab ini anak putri Rasulullah yang pertama, ya, yang pertama. Bukan Fatimah. Fatimah itu anak putri yang ketiga. Rasulullah ini punya menantu yang namanya Abu As Ar-Rabi. Menantu Rasulullah itu Abu As Al-Arabi. Ketika nikah dengan Zainab, putri Rasulullah, itu masih dalam keadaan kafir. Karena situasi waktu itu Rasulullah belum bermuslim. Ya, Rasulullah pada waktu itu masih belum diangkat jadi nabi. Rasulullah belum diangkat nabi, sehingga pakai pernikahan putrinya Zainab dengan Abu As Al-Arabi ini masih sama-sama belum muslim. 2 tahun kemudian Rasulullah diangkat jadi nabi karena Zainab, ya, si putri Rasulullah itu masuk Islam, menantunya ini tidak mau masuk Islam, diceraikan Rasulullah. Nah, diceraikan Rasulullah, Zainab dibawa Rasulullah ke Madinah. Nah, menantunya Abu As Al-Arabi karena tidak mau masuk Islam diceraikan. Masih posisi di Mekah,
Bahkan sempat mantan menantunya ini membantu peperangan kafir Quraisy. Waktu perang Badar itu. Nah, suatu saat ternyata Abu As al-Rabi ini masuk Islam. Nah, mau masuk Islam, kemudian dinikahkan lagi oleh Rasulullah kepada putrinya Zainab ini, karena Zainab masih sangat mencinta dengan mantan suaminya yaitu Abu As al-Arabi. Ini peristiwa ini bukan dianggap sederhana oleh Rasulullah. Bukan dianggap sederhana. Tapi oleh Rasulullah betul-betul dipelajari dan sebagainya. Sehingga keluarlah pernyataan Rasulullah dengan satu Habib Habibaka haunan ma. Cintailah orang yang engkau cintai dengan sewajarnya. Karena suatu saat bisa berbalik dan sebagainya. Nah, selanjutnya kejadian di lapangan ini yang tadi belum saya lanjutkan di yang peristiwa di Ambon ya, yang peristiwa di Ambon itu seorang ulama putrinya itu padahal alumni UIN waktu itu IAIN. Bisa pindah agama itu. Bisa pindah agama. Padahal guru agama bisa pindah agama menjadi Kristen. Nah, ini yang kita bagi kita yang di dalam perjalanan hidup barangkali jangan sampai terjadi seperti itu. Ini sebagai suatu hal yang istilahnya itu iktibar ya. Kita bisa mengambil kejadian-kejadian ini jangan sampai terjadi pada kita. Nanti khawatirnya kita diuji yang seperti itu. Allahumma ba'idna, semoga Allah menjauhkan yang seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang kamu benci itu baik bagimu. Nah, ini seperti ini. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan terkadang apa yang kamu cintai, yang kamu anggap baik itu jelek bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu sekalian tidaklah mengetahuinya. Jadi di dalam hal apapun janganlah ekstrim ya, jangan ekstrim. Janganlah berlebihan karena kita tidak tahu dampak daripada akhir perbuatan, daripada akhir perjalanan kehidupan kita itu. Nah, selanjutnya ini sebagai kajian di dalam ilmu jiwa, dalam para psikolog itu menyampaikan ya. Memang karakter membenci ini negatif sekali. Negatif sekali ya. Misalnya yang pertama, secara emosi kita membenci seorang itu tidak ada positifnya. Tidak ada positifnya. Yang pertama, kita marah yang tidak berkesudahan. Itu sampai di dalam kitab Al-Hikam. Di dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Salah satu wujud sholat kita tidak bisa khusyuk. Salah satu wujud sholat kita yang tidak bisa khusyuk itu adanya kita benci. Itu muncul dalam sholat kita. Allahu Akbar. Itu yang muncul, bukan Allah yang merasa kita disaksikan Allah. Allah yang menatap kita. Kita sedang berada orang yang kita benci. Wah, ini sangat tidak menguntungkan bagi kerohanian kita, bagi spiritual kita. Waktu makan, ingat yang kita benci. Karena ini sudah tabiat hati kita, sudah karakter hati kita itu seperti itu. Nah, ini yang pertama, marah yang tidak berkesudahan. Kapan saja kita akan menjadi orang yang sangat sensitif dan sebagainya. Kemudian
Kemudian dampak daripada membenci seseorang atau siapa saja atau apa saja itu melelahkan hati kita. Melelahkan hati kita. Jadi kita akan tidak semangat, mudah capek dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ketika kita membenci seorang, apalagi itu seseorang loh ya, satu hal ya. Kalau yang kita benci banyak, wah itu akan merusak aktivitas kita, capek kita, energi kita habis. Nah, maka di dalam ilmu tasawuf ya diajarkan kepada orang-orang yang kita benci itu doakan dia kebaikan. Doakan kebaikan kepada orang kita benci. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak. Orang itu ya Allah, berikan ya Allah hidayah, maunah, petunjuk ya Allah. Nah, itu akan menjadikan hati kita lunak dan tensi kebencian itu menurun. Tensi kebencian itu menurun. Nanti bisa dipraktekkan. Siapa yang doakan yang baik. Itu nanti Allah memberikan hadiah kepada hati kita, kepada kolbun kita, itu kenyamanan-kenyamanan. Nah, memang salah satu metode untuk obat hati itu adalah berbuat yang sebaliknya. Berbuat yang sebaliknya. Kalau kita benci ya kita taburi dengan lawannya kebencian itu, kasih sayang dan sebagainya. Nah, yang keempat, dampak kebencian itu membebani perasaan kita akan risih ketika kita mendengar suaranya atau kita akan muak sekedar melihat wajahnya atau mendengar berita-berita tentang dia, kita sudah tidak enak. Ini suatu hal yang sangat merugikan bagi rohani kita. Yang terakhir, yang kelima, ya, masih ada lebih. Ya. Akan tidak menyehatkan bagi otak kita. Kebencian itu menimbulkan kelelahan hati tadi sudah ya, dan pikiran yang berdampak negatif bagi emosi kita. Dari membenci seseorang akan selalu berpikir negatif kepada orang yang dibenci. Suudzon ini dosa, ya. Suudzon, buruk sangka kepada orang kita benci dan sebagainya. Ini dosa. Nah, jadi sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk mengobati kebencian kepada orang itu, apapun kesalahan orang tersebut, kita lawan dengan sebaliknya, kita mohonkan kepada Allah tentang kebaikan orang yang kita benci itu. Nah, karena kita akan hidup ini berkubang dengan perasaan yang membebani kita pada orang-orang yang kita benci itu. Nah, selanjutnya, kalau kita memang tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menetralisir kebencian itu, pasrahkan saja kepada Allah. Pasrahkan saja kepada Allah. Ya Allah, saya tidak bisa menghindar ini ya Allah terhadap orang ini, karena orang ini tidak jauh atau mungkin satu rumah atau satu keluarga, orang ini seperti ini. Pasrahkan saja kepada Allah agar kejahatan orang yang kita benci itu tidak mengena pada diri kita. Ini insya Allah akan lebih aman. Nah, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis yang itu. Ini slide yang 18, slide yang ke-18, Mbak Inaya. Slide yang ke-18. Yang tulisan Arab itu. Nah, ini. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah memberikan keridhaan atas Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, la tahasadu, janganlah kamu saling mendengki.
Janganlah kamu saling memiliki. Wala tanajasu, dan janganlah saling mencari-cari kesalahan. Ini nggak boleh. Tanajasu. Wala tabaghadu, dan janganlah saling bermusuhan. Wala tadabbaru, dan saling menyingkur ya. Tadabbaru itu membelakangi. Membelakangi tadabbaru. Itu membelakangi. Istilahnya tidak ya, membelakangi itu bahasa Jawa ya, nyingkur ya, nyingkur. Jadi yang dianjurkan kalau memang mau berkomunikasi dengan saling berhadapan. Nah, wujud terputusnya komunikasi itu adalah tadabbaru. Tidak mau bertemu. Nah, tadabbaru itu singkuran, nggak mau ketemu. Nah, walaya bi'a ba'dukum ala bayi' ba'din. Janganlah kau membeli sesuatu yang sedang ditawar oleh saudaramu. Ada saudara kita sedang menawar, siapapun ya, sedang menawar barang, terus kita itu menawar dengan harga yang lebih tinggi. Ini Rasulullah tahu ini akan terjadi pertengkaran ini. Janganlah kau membeli barang yang akan dibeli oleh saudaramu. Wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'din. Ini akan menjadikan penyebab permusuhan. Sudah ditawar, orang yang menawar itu pergi, lah baru kita tawar. Jangan sedang ditawar terus. Sedang menawar 5.000, sudah saya beli 5.500. Yang seperti itu ini menyebabkan permusuhan dan sekali terletak di dalam pergaulan itu akan letak selamanya. Untuk menghubungkan lagi itu susah gitu. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Rasulullah luar biasa ajar Rasulullah ya. Wa kunulah, jadilah kamu sekalian ibadallahi ikhwanan, menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimul akhul muslim, muslim yang satu dengan muslim yang itu bersaudara. La yadlimuhu, janganlah saling mendolimi. Janganlah saling mendolimi. Mendolimi, memperlakukan saudara-saudara kita dengan tidak adil. Orang baik kita katakan tidak baik. Orang ini salah kita katakan salah. Wala yakhdhuluhu. Jangan kau rendahkan. Jangan kau rendahkan, jangan kau hinakan. Jangan kau hinakan. Ya, kita kalau sudah pernah seperti itu, kita mohon ampun kepada Allah ya, supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Bihasbil ri'in min syarri ayyahkiro akhahul musliman. Cukuplah seseorang itu jelek. Cukuplah seseorang itu jelek ketika dia merendahkan saudara-saudaranya. Min syirin, suatu kejelekan, kata Rasulullah, bihasbil ri'in. Cukup jelek seseorang itu ketika orang tersebut merendahkan sahabatnya. Akhahul muslim, sesama muslim. Kullul muslimin alal muslimin haramun damuhum. Muslim yang satu dengan muslim yang lain haram darahnya. Artinya tidak boleh bertikai, berperang sampai meneteskan darah. Nah, ini kadang-kadang kita berkelahi dan sebagainya, ini kita hindari. Ya, dengan istilah sing waras ngalah. Kadang-kadang orang itu kan ngejak untuk kita marah. Nah, untuk kita ngejak marah. Tapi ajaran Islam adalah mengalah itu lebih baik. Nah, kecuali kalau memang sudah terpaksa seperti mengusir penjajahan dan sebagainya. Nah, itu perang negara dijajah seperti zaman perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, itu beda ya, beda. Kalau seperti pergaulan sehari-hari itu Rasul mengatakan kullul muslimin alal muslimin haramun damuhum. Antara muslim yang satu dengan itu haram darahnya. Wa maluhu wa irduhum, haram hartanya kita, tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita curi. Wa irduhu, dan haram kehormatan
kehormatannya kita rendahkan. Tidak boleh kita ya baik kita misalnya pembunuhan karakter ini di Islam tidak boleh. Saudara kita pada suatu saat mungkin kita butuh tenaganya, mungkin kita butuh hartanya, kita butuh yaitu pembelaan. Sebaiknya kita sama muslimnya kita sebisa-bisanya kita menggunakan diri kita untuk bisa baik agar kita tidak terfokus. Lanjut kepada kesimpulan. Kesimpulan dari urian di atas, lebih baik kita berdamai saja dengan orang yang tadi itu. Ini memang sulit, sehingga agama kita mengajarkan baik Imam Ghazali, ya, Imam Nawawi dan sebagainya itu dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dalam kitabnya mungkin karena memang kita tidak susah untuk bertemu pada orang yang kita benci. Tatap muka, bermunajah, salam-salaman dan sebagainya. Kita doakan, ya Allah, jadikanlah hati kami lembut, ya Allah, jadikan hati kami lembut sehingga tidak ada kebencian kepada siapapun, hamba-hambamu siapapun dan sebagainya. Nah, itu kita mohon pada Allah dalam sujud kita, dalam sholat kita. Itu insya Allah akan menjadikan hati kita lembut dan tidak ada unsur-unsur kebencian pada orang lain. Nah ini karena segala bentuk kebencian itu merusak rohani kita, merusak spiritual kita karena muncul dalam sholat kita, muncul di dalam ibadah kita. Allahu Akbar, ya kita sholat itu muncul itu. Jadi kita sudah tidak fokus lagi pada Allah, fokus pada walaupun sudah kita tepis berkali-kali, itu akan muncul lagi sebelum kita diberikan oleh Allah kelembutan hati. Nah, saat membenci orang lain itu menunjukkan bahwa seseorang yang bisa melihat kesalahan-kesalahan. Jadi kita lihat orang yang kita benci ini, itu pasti tidak ada selama dia itu masih muslim. Selama dia itu masih muslim, itu masih ada kebaikan-kebaikan pada orang tersebut. Nah, kita introspeksi juga untuk apa kita sibuk mencari kejelekan orang lain, padahal kejelekan pada diri kita juga masih banyak. Untuk itu dalam kesempatan ini itu yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama yaitu orang yang kita benci itu tidak mungkin seluruh perbuatan itu jelek semua, tapi ada baik-baiknya. Dan kemudian kita introspeksi, melihat diri kita sendiri, kita juga masih banyak kejelekan-kejelekan pada diri kita. Maka membenci seorang karena perilakunya, karena perbuatannya, itu bukan suatu aktivitas, bukan suatu kegiatan yang baik. Islam memang membuka lebar pintu maaf kepada siapapun. Nah, ini tidak mudah kita masuki. Untuk itu kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita tidak dibebani oleh perasaan-perasaan pada orang-orang yang tentunya sangat menyakitkan pada diri kita. Nah, ini tetapi kita diperbolehkan oleh Allah, ya, oleh Allah untuk waspada, sehingga di dalam doa-doa kita antara lain kita Allahumma dafa anil bala wal bala wal baba. Itu doa-doa untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang di luar kita. Nah, doa-doa seperti itu kita lakukan sehingga dalam perjalanan hidup kita mendekatkan diri pada Allah, tidak dihalangi, tidak dirusakkan oleh perasaan-perasaan tadi itu, sehingga sholat kita menjadi khusyuk, sholat kita menjadi fokus, dan yang terakhir ibadah kita semuanya menjadi nikmat. Nah, ini pertanda bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah. Sholat jadi ilmu, nena, sholat, ya,
bangun malam sholat itu jadi enak. Itu adalah isyarat, alamat bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah. Merasakan kenikmatan beribadah, puasa seperti hari Kamis seperti ini kita meninggalkan hari Kamis tidak puasa itu enggak enak. Ini pertanda bahwa puasa kita itu diterima oleh Allah. Nah, ibadah-ibadah lain sedekah menjadi nikmat, mendatangkan kepuasan. Ini pertanda ibadah kita sedekah kita diterima oleh Allah. Setiap ibadah yang mendatangkan kenikmatan di dalam hati kita itu pertanda bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita ibadah terasa berat, seperti tersiksa, seperti sakit semua badan kita ini, itu pertanda bahwa ibadah kita ini belum begitu baik di hadapan Allah. Masih banyak kepentingan-kepentingan yang tidak harusnya kita sertakan di dalam ibadah kita. Nah itu, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Silakan tanya jawab. Monggo. Terima kasih kepada Mas Ustadz Rifai yang memberikan tausiahnya pagi ini sangat luar biasa. Jadi ini tema yang melingkupi kita sehari-hari. Terhadap orang yang kita cintai, terhadap orang yang kita tidak suka atau kita benci. Ini dari tausiah ini kita dapat mengambil satu benang merah yang sangat berharga bahwa kalau mencintai jangan terlalu berlebihan. Kemudian kalau membenci maka doakanlah kebaikan bagi orang yang kita benci tersebut. Walaupun itu memang berat sekali, Pak Ustadz. Betul sekali. Memang, wah ini kita dapat ilmu yang luar biasa pagi ini. Jadi mendoakan kebaikan untuk orang yang kita benci. Wah luar biasa. Saya yakin ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Monggo teman-teman, saya persilahkan mengajukan pertanyaan pada Mas Ustadz kita. Monggo, silakan. Silakan teman-teman, dibuka mic-nya. Kalau nggak ada, saya dulu ya. Oh iya, monggo Mas Endri. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Pak Kiai yang di Ambon itu menarik sekali, Pak Ustadz. Iya. Kebencian yang berlebihan terhadap teman, katakanlah seperti itu, yang Muslim, akhirnya dibalas dengan diuji lah. Iya. Balas dengan anaknya yang notabene lulusan perguruan tinggi Islam menjadi seorang muslimah yang murtad. Kalau ini dikaitkan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi apa yang kita terima itu katakanlah seperti yang terbaik lah untuk Allah ya. Allah memberikan yang terbaik buat kita, walaupun itu tidak mengenakan. Kalau kita tarik benang merah dari kedua hal ini, kira-kira di mana ya kebaikannya bagi Pak Ustadz yang anaknya notabene justru imannya jadi berubah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, langsung saya jawab. Asa antuhibu syai'an bahwa kurhul lakum wa asa antakru syai'an bahwa khairul lakum. Terkadang apa yang kamu anggap, yang kamu cintai, kamu anggap baik itu jelek bagimu, dan apa yang terkadang kamu anggap, yang kamu benci itu terkadang baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu sekalian tidak mengetahui. Kejadian di Ambon itu menyebabkan Pak Kiai tadi itu minta bantuan saya. Nangis, waduh Ustaz, saya sudah tidak mau jadi kiai lagi katanya, karena anak saya sudah murtad. Karena ternyata kemudian saya telusuri, murtadnya itu dia dihamili. Murtad itu dia dihamili oleh orang Ambon, dihamili. Semula suaminya ini adalah Kristen, ya Protestan, masuk Islam.
masuk Islam, kemudian setelah istrinya hamil, dia ngancam kalau kamu tidak mau pindah ke agama Protestan, kamu akan saya cerai dan sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti ini, akhirnya dia murtad. Nah, ini dan padahal dia itu guru agama. Akhirnya ya karena waktu itu saya masih tentara ya. Angkat Letnan 1, saya temui itu, anaknya itu saya temui. Karena bapaknya ini adalah ustadz yang membantu Korem untuk ceramah di satuan-satuan. Saya temui putrinya itu, kalau kami bisa diselamatkan, kami akan ya kembali lagi kepada agama Islam. Ini kejadian betul ya, Akhirnya saya nekat, saya yakinnya nekat. Saya culik, putrinya itu saya culik. Janjian, ya saya suruh ke apotik, Nah, waktu dia ke apotik itulah kemudian kami bawa pakai mobil saya, kemudian saya antar kepada kedua orang tuanya, lulus oleh orang tuanya, dipindahkan oleh orang tuanya, di sekolah lagi ke asal usul orang tuanya, yaitu di Yaman. Nah, ini memang orang Yaman ini. Dipindah ke Yaman, akhirnya dengan anaknya sudah lahir, bawa dengan. Nah, ini saya tanya kepada Kiai waktu itu, nah, di sini hikmahnya. Pak Kiai itu mengatakan, saya waktu itu anak saya pacaran, gak saya larang dengan orang agama Protestan ini. Terus si laki-lakinya itu waktu itu saya dudukkan, saya tanya, dia mau pindah agama, mau masuk Islam. Nah, mau masuk Islam, kemudian karena sudah masuk Islam dinikahkan dia secara Islam. Kemudian tidak disangka bahwa ternyata itu hanya sebagai modus saja, modal dusta saja, sehingga dia membawa putrinya ke rumahnya, kemudian dia dipaksa untuk masuk agama Protestan. Nah, ini salah satu bentuk kelalaian daripada Pak Kiai itu, mestinya jauh-jauh sudah dilarang, diberikan pengertian, nggak usah berpacaran lah, walaupun wajahnya kan sudah jelas-jelas ayatnya juga ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 220 itu, wala tangkihu musyrikina hatta yu'min wala abdun mu'minina khairum min musyrikiu walau ajabatun. Janganlah kamu menikah dengan orang musyrik walaupun dia menarik perhatianmu. Seorang hamba yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik, walaupun orang musyrik itu menarik perhatianmu. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Mereka itu mengajak kamu kepada neraka dan Allah mengajak kepadamu masuk ke dalam surga. Surat Al-Baqarah ayat 220 itu seperti itu. Lah si Pak Ustadz ini ada kelalaian. Nah, kelalaian sehingga sampai ini sebagai ujian yang mana dia sangat sayang dengan putrinya, sehingga dia tidak berani berkata tegas dengan putrinya ketika pacaran sampai pernikahannya juga dia tidak waspada. Nah, akhirnya atas kelemahan ini diuji oleh Allah sehingga putrinya yang disayangi itu sempat menjadi murtad sampai seperti itu. Ini alhamdulillah waktu saya culik dan sampai sekarang waktu saya sampai tugas selesai di Ambon 10 tahun itu, setelah saya culik itu saya tunggu tidak ada laporan. Kemungkinan juga suaminya juga merasa bersalah juga tidak mencari istrinya yang oleh orang tuanya sudah dipindahkan lagi ke Tarim ya, ke Yaman itu. Itu yang perlu saya jelaskan. Lanjutkan, silakan tanya. Monggo.
Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Teman-teman, monggo saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Saya Mbak Vina. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaan yang disampaikan Mas Hendri tadi, saya jadi teringat peristiwa kejadian yang hampir sama, bahkan di Malang itu ada Ustadz, dan sering juga saya hampir tiap bulan kalau di perumahan sini ada pengajian, dia selalu saya minta tolong untuk membimbing warga-warga yang ada di perumahan sini. Dan beliaunya itu juga berdinas di Kementerian Agama, seorang doktor, ustadz, juga pembimbing untuk jamaah umroh. Saya pernah juga ditawari, Pak, ini porsinya kurang 1 orang, Pak. Kalau biaya normalnya itu 23 juta untuk umroh. Untuk apa? Tak kasih harga 19 saja. Karena ini untuk memenuhi porsi atau kuota untuk berangkat umroh. Saya bilang 19. Kayaknya aku nggak punya kalau 19. Ya udah, akhirnya diturunkan sampai menjadi 15. Tak pikir-pikir, saya gini, 15 masa iso budal umroh sampai dengan tekan gede kono. Engko iso budal tapi mau lene gak iso. Saya sampai mikir gitu. Akhirnya saya bilang ke Ustaz, cari orang lain aja. Akhirnya saya nggak jadi saya batalkan. Nah, ternyata beberapa bulan setelah itu saya mendengar berita bahwa Ustadz ini meninggal dalam keadaan dalam keadaan kafir. Dia berubah agamanya sampai jenazahnya itu diperabukan dan dilarung. Berarti Hindu ya? Iya, kejadian nyata ini di Malang. Sampai satu keluarga, istrinya dan anaknya juga dipindahkan agama. Padahal di rumahnya itu tersedia musola. Dia juga guru ngaji. Gitu. Nah, ini saya pikir kayaknya Allah telah mengambil hidayahnya, mencabut hidayahnya, sehingga beliaunya meninggal dalam keadaan dalam tanda petik kafir. Nah, ini memang kita ya mudah-mudahan aja kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi kalau saya lihat Allah kalau sudah mencabut hidayahnya, orang biarpun sholatnya nggak pernah telat, terus amalnya juga, terus sampai masalah agama sudah menjalan. Tapi kalau Allah menghendaki dia berubah ataupun dia tetap dalam di jalan yang lurus, mungkin semua itu kehendak Allah. Jadi kalau saya hubungkan dengan apa yang disampaikan Mas Hendri tadi itu kok hampir sama gitu. Jadi Allah mencabut hidayahnya. Nah, menurut Pak Ustadz tadi, itu bagaimana cara kita supaya kita ini ya mudah-mudahan aja jangan sampai Allah itu mencabut hidayah kita. Ya, itu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Jadi memang untuk mempertahankan iman kita ini
gampang-gampang angel, ya, gampang-gampang angel, karena hidayah ini bukan pekerjaannya manusia. Hidayah ini adalah fi'liyatullah. Nah, hidayah ini pekerjaannya Allah. Nabi pun tidak mampu memberikan hidayah. Nah, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu Abu Thalib ini kan banyak jasanya kepada Islam, mau wafat itu sedikitnya itu oleh Rasulullah dipaksa, sedikitnya. Ya Ami, wahai pamanku, kalau engkau tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau engkau tidak mau mengatakan mengakui aku sebagai nabi dan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, cukuplah kamu mengatakan la ilaha illallah. Cukuplah kamu mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Perkara engkau tidak mengakui aku sebagai nabi, saya bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Bela. Turun ayat. Ya, turunnya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Innaka la tahdi man ahbabta, ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu menguasai segala sesuatu. Akhirnya Abu Thalib wafat dalam keadaan musyrik. Wafat dalam keadaan kafir. Sehingga waktu itu ketika Abu Thalib wafat, Ali bin Abi Thalib memang keras pendapatnya. Itu tidak mau mengkafani loh. Oleh Rasulullah ditegur, itu pamanmu walaupun dia itu kafir, tidak mau masuk Islam, tetap hanya memang yaitu tidak dimakamkan di makam muslim, tidak dimakamkan di makam muslim. Nah, dimakamkan tidak jelas di dalam sejarah itu. Ya, dalam sejarah tidak dijelaskan di mana makamnya Abu Thalib itu. Ini Rasulullah juga bukan tidak mampu memberikan hidayah. Innakallah tahdi, sesungguhnya engkau tidak bisa berpetunjuk. Afdabta, siapa yang orang-orang yang kau cintai. Ini memang perbuatannya Allah. Fi'liyatullah, perbuatan Allah. Hidayah itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang ini, bagi kita Muslim, mohon terus pada Allah, mohon terus pada Allah. Nah, salah satu doanya kan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, yang kita baca nanti selalu kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau cabut ya Allah qulubana di hati kami. Rabbana ba'da idh hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami. Nah, terus sering di dalam zikir kita itu ya dal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam, ya. Kita sering zikir kita ya dal jalali wal ikram, wahai Allah yang memiliki kemuliaan, amisna ala dinil Islam, wafatkan kami ya Allah dalam agama Islam. Ini doa-doa ini yang kita minta pada Allah. Nah, ini untuk mempertahankan keimanan kita. Terus salah satu sebab yang menyebabkan seseorang itu dicabut hidayahnya oleh Allah, yaitu yang pertama, ketika ada suara adzan, ya, kita sedang kerja, nah, itu sebaiknya kita ngalah dulu dengan pekerjaan kita. Kita datangi, ya, kita datangi masjid-masjid, musala-musala yang terdekat dengan kita. Ini sebagai wujud bahwa kita ini tidak su'ul adab kepada Allah, tidak, kita masih punya etika kepada Allah. Dipanggil Allah ya datanglah. Nah, kalau kita mengabaikan, mengutamakan hal-hal selain Allah, ini menjadikan
menjadi salah satu sebab akan dicabut oleh Allah hidayahnya itu. Akan menjadikan kita rasakan sholat fi awali waktiha, sholat pada waktu awal waktunya bisa sama-sama takbiratul ihram dengan imamnya. Ini lebih nikmat daripada sholat di luar itu. Nah, kalau kita tidak sholat pada awal waktunya, sholat kita itu hanya tergesa-gesa saja isinya. Karena sudah kita didominasi oleh setan. Kita sudah didominasi oleh setan. Sholat kita sudah tidak akan tertib lagi, tidak nikmat lagi. Nah, ini. Nah, yang kedua, kalau kita dekat dengan musola, dengan masjid, dekat musola dengan masjid misalnya, ya misalnya nggak sampai 100 meter lah. Nah, ini kita utamakan, kita ikut jamaah dan sebagainya. Nah, kalau kita banyak mengabaikan, biarkan saja sholat di rumah juga. Yang penting berjamaah dapat 27. Model-model ini menyebabkan orang tersebut bisa su'ul khotimah. Walaupun itu sifatnya tidak wajib, tapi dengan perilaku-perilaku kita dekat musola, dengan masjid, tetapi kita tidak meramaikannya, tidak memakmurkannya. Karena di situ ada jaminan-jaminan dan fasilitas-fasilitas dari Allah yang sifatnya spiritual. Ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa rasulihi. Wah. Ya. Barang siapa yang makmurkan masjid, orang itu jelas beriman kepada Allah dan utusan Allah dan beriman kepada hari akhir, dan orang itu jelas orang-orang yang sudah istiqomah, dan itu jaminan-jaminan dari Allah di dalam surat atau ayat 18. Itu kita. Ini yang kedua ya. Kalau kita dekat dengan masjid, musola, itu yang kita utamakan. Yang ketiga, yang ketiga ini senang kita belajar ilmu agama. Seperti pagi hari ini saya bersyukur sekali dengan rekan-rekan yang mengikuti pengajian seperti ini atau pengajian-pengajian yang di tempat-tempat lain atau yang lainnya. Ini adalah tolabul ilmi adalah thariqatul ila jannah. Menuntut ilmu ketahuan itu adalah salah satu jalan menuju pada surga. Nah, seperti ini. Rasulullah sudah memberikan jaminan kan. Rasulullah memberikan garansi kepada kita, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan atas orang tersebut, maka dia difahamkan dalam masalah agama. Nah, untuk mencapai ke arah itu tidak ada lain kecuali untuk belajar pengajian-pengajian seperti ini. Nah, bagaimana Ustadz tadi itu? Nah, ini masalahnya Pak Udin. Ada. Saya juga mendengar Ustadz itu alumni IAIN juga, adik kelas saya itu. Alumni IAIN Sunan Ampel di Malang ini. Itu ada satu hal yang dia menyembunyikan di hadapan manusia. Dia menikah dengan wanita kafir. Isinya itu agamanya Hindu. Nah, isinya itu agamanya Hindu. Nah, setiap pernikahan yang beda agama, pernikahan beda agama itu tidak sah menurut agama manapun. Ya, menurut agama Hindu juga tidak sah, tidak diperbolehkan, apalagi menurut agama Islam. Wala tangkiku musyrikatin hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabaskum wallahu yad'u ilal jannah wa ulaika yad'u ilan nar. Yang tadi itu ini ayatnya selanjutnya 220. Janganlah kau menikahi wanita musyrik sehingga dia itu beriman. Seorang budak yang beriman itu lebih baik bagimu, lebih baik bagimu. Orang musyrik walaupun menarik perhatianmu, dan Allah itu mengajakmu ke dalam surga, dan orang-orang musyrikatin orang musyrik perempuan itu mengajakmu ke neraka. Nah, manzana wahidatan tuhbatu amalu sab'ina sanatan. Perkawinan beda agama itu membuahkan perzinahan. Itu zina. Satu kali hubungan suami istri itu berzina satu kali. Barang siapa berzina satu kali, manzana wahidatan tuhbatu amalahu sab'ina sanatan, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah 70 tahun satu kali zina. Satu kali hubungan suami istri. Kalau itu berkali-kali rumah tangga kan, sampai punya anak,
Nah, disitulah rahasianya dia lebih cinta kepada manusia daripada cinta kepada Allah. Sehingga dia nikah dengan berbeda agama, walaupun dia ustadz, walaupun dia haji, dia qori dia. Saya kenal dia. Qori sering pada waktu jamaah haji, pada waktu jamaah umroh berangkat, dia itu qorinya, membaca Al-Qur'annya. Tapi orang tidak tahu di balik itu dia menikahi wanita agama Hindu. Nah, jadi tidak. Nah, disitulah akhirnya main-main dengan agama dicabut oleh Allah hidayahnya. Sehingga sampai Masjid Jami itu bingung. Loh, ini apa sih, Pak? Teman-teman takmir Masjid Jami. Loh, ini Pak, kata isinya agamanya Hindu. Akhirnya sudah dikremasi, dibakar mayatnya. Nah, itu tadi abunya dilarungkan di sungai belakang, di Lawang sana itu, sungai Lawang Bedaluk Lawang. Nah, jadi dia ada satu hal yang dia lebih cinta kepada manusia daripada pada Allah, dan rela dia menikah dengan. Oh, dia tahu itu ayat itu. Wala tangkiku musyrikatin hatta yu'min. Janganlah kamu menikah seorang musyrik sehingga dia beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatun. Wanita budak itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun wanita musyrik itu menarik perhatianmu. Ini jawaban saya untuk kasus yang kedua ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari ujian-ujian yang di luar batas kemampuan kita. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ini ada chat dari Mbak Vera Firdaus di kolom chatting ini, Mas Ustadz. Ya, monggo. Pertanyaannya adalah, sangat sering terjadi pada keseharian bila ada seseorang atau kelompok yang tidak cocok atau tidak kita sukai, salahkah kita menjauhi dengan menghindar dan tidak ingin bertemu lagi? Demikian pertanyaan dari Mbak Vera Firdaus, Pak Ustadz. Monggo, silakan. Ya, itu salah satu wujud untuk mengurangi kebencian, salah satu wujud untuk mengurangi beban spiritual kita, beban batin kita adalah tidak bertemu. Itu bagus, boleh ya, boleh. Nah, bagus. Nah, kita nggak betul karena nanti ketemu dan sebagainya, nanti terjadi perdebatan, pertikaian, nah, perdebatan itu menang dalam perdebatan itu tidak menguntungkan. Sampai menang dalam perdebatan diskusi tidak, memang pada waktu itu koyok yo menang, tapi nanti pulang ke rumah beban batin kita itu seperti energi kita itu terkuras habis. Nah, untuk menghindari seperti itu sebaiknya ya tidak melayani, ya tidak melayani perdebatan, diskusi dan sebagainya itu enggak melayani. Sudah, karena kita kembali pada pemikiran kita sudah tua. Sing waras ngalah, ya, sing waras ngalah. Itu salah satu wujud untuk menghindari rasa benci pada kita. Tapi Rasulullah ini bagus ini. Kita doakan orang yang kita benci itu, ya Allah, berikan kelancaran rezeki, ya Allah, berikan hidayah. Seperti Rasulullah dilempari batu itu, mati sampai giginya lepas 2. Gigi itu kan kuat, gigi itu lepas. Kukunya juga 4 kukunya Rasulullah lepas. Tidak marah itu. Justru malaikat yang menguasai Jabal Taif itu, gunung Taif itu menawarkan, ya Muhammad, perintahkan atas diriku. Saya benamkan itu orang Taif dengan gunung ini. Tapi Rasulullah sudah saya mohonkan ampun kepada Allah. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku ini dan dia tidak mengetahui kalau saya ini seorang utusanmu. Itu kita doa seperti kita coba ya Allah, sehingga hati kita nanti oleh Allah ditawarkan tidak ada rasa benci lagi dan sebagainya. Nah, kalau ketemu dengan orang seperti itu, karena hati kita sudah tidak ada kebencian, kita yang muncul bukan merengut tapi geleges. Geleges, guyu. Bagaimana bos? Kabarnya bos? Nah, itu bukan merengut terus kita menghindar. Kita seperti itu, insya Allah akan
akan jadi lebih enak di hati kita. Dan ketika kita sholat ibadah, mungkin masih ada kebencian-kebencian muncul, tapi sudah tensinya sudah sangat berbeda. Tapi kalau sudah sama sekali hilang, nggak muncul, itu kebencian kita itu sudah dibersihkan oleh Allah. Nah, ini seperti itu ya. Nah, itu terima kasih. Lanjut, silakan. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mungkin tadi ada perbaikan dari Mas Hendri yang naik Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 ya Pak Ustadz. Oh, janganlah engkau menikahi. Oh ya, 221. Betul. Al-Baqarah 221. Satu, iya. Bang Sina mau ikut bertanya. Monggo Mas Rodian, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih terkait dengan tadi yang surat yang disampaikan Mas Hendri. Monggo. Ya, apa namanya, kalau dia salah satu mengaku Islam gitu Ustaz. Ya. Artinya waktu nikah kan Islam ya. Ya. Tapi pada sesudah nikah dia tidak menjalankan ibadah-ibadah. Ya. Itu satu. Itu gimana hukumnya? Yang kedua, Islamnya hanya KTP. Jadi gini, kan di KTP kan harus ada tulisannya. Iya. Nah, mungkin dia sebenarnya tidak beragama. Tapi di situ dituliskan dia menulis Islam gitu. Nah, ini hubungan-hubungan seperti ini seperti apa? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah masuk agama Islam, tapi kok dia tidak menjalankan. Nah, perilakunya kok tidak Islami betul. Nah, ini memang idealisnya, idealnya. Orang masuk Islam itu boleh dinikahkan setelah 1 tahun. Ini saya terapkan, tapi susah sekali karena di tentara juga perkawinan kan banyaknya masuk Islam dan sebagainya. Nah, saya diterima semua saran saya kepada Danrem, kepada Pangdam, kepada kepala staf angkatan darat diterima. Tapi prakteknya sulit. Alasan saya setelah 1 tahun baru boleh dinikahkan karena selama 1 tahun inilah ajaran Islam itu bisa dilaksanakan semuanya, ya puasanya, ya sholatnya, dan terus kalau memang ada ya zakatnya kalau dia kaya, terus kalau dia punya dana bisa haji atau umroh. Ini 1 tahun tapi prakteknya sulit. Nah, tapi di dalam Islam sendiri ketika seseorang itu sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini sudah muslim. Nah, perkara pelaksanaannya itu tidak Islami, soalnya tidak. Ini berjalan. Nah, terus seperti ini bagaimana kehidupan sehari-hari, hubungan suami dan sebagainya, ini nggak apa-apa, tidak dianggap zina, karena sudah, karena memang ketika orang masuk Islam itu proses. Di Tanjung Priok itu Jakarta Utara itu ada seorang Cina yang dia itu kaya punya bisa impor beras ke luar negeri. Nah, itu ngomong begini, Ustaz, saya makan babi, saya sholat sudah bisa, tapi saya itu sulit meninggalkan babi ini, dan juga saya susah meninggalkan minuman keras, arak ini susah. Nah, proses-proses seperti ini kan kita tidak bisa mengatakan, waduh itu babi itu kullah min nabata minal khalifan naru alabim. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram itu tempatnya di neraka. Nggak bisa, ini harus pelan-pelan ya proses seperti ini. Nah, memang kalau KTP-nya saja masih misalnya Muslim, tapi dia sudah bersyahadat, ini kita bina pelan-pelan, sehingga dia nanti akan merasakan nikmatnya ibadah di dalam Islam. Ini proses. Nah, ini maka saya senang itu di masjid di Jakarta itu ya, masjid yang dekat rumahnya Yusuf Kala ini.
Masjid ini Jakarta ini ya, Jakarta yang Jakarta rumahnya Yusuf Kala itu. Masjid yang Jakarta itu, Jakarta Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa. Ini saya senang itu. Orang yang masuk Islam di Sunda Kelapa itu dididik sampai paham Islam. Mulai nikahnya diproses itu. Nah, saya sering memasukkan orang agama Islam, ya, sering masukkan tentara-tentara perempuan, laki-laki, kawat, dan itu masuk agama Islam di kantor saya, di Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat. Tapi untuk pembinaannya saya serahkan Sunda Kelapa, karena kadang-kadang ketika ini ada seorang dokter ya, seorang dokter Polwan, Kowat, seorang dokter tentara perempuan masuk Islam. Nah, itu kadang-kadang karena satuan lain, kadang-kadang satuan dengan satuan saya akan bermusuhan. Ini kan nggak bagus. Wah, ini menyebabkan anak buah saya masuk Islam karena itu Ustadz Rifai itu. Ini akhirnya jadi seperti bermusuhan gitu. Nah, akhirnya saya setelah masuk Islam di tempat kami, terus kami serahkan pembinaannya di Sunda Kelapa. Nah, ini dibina sampai 1 tahun. Nah, sehingga seperti ini akan bagus. Tapi kalau masuk Islam, kemudian dinikahkan hanya modalnya syahadat, ini masya Allah ini akan masih sulit ini ya. Jadi untuk kita semua, misalnya anak putri kita, putri kita, anak laki-laki kita, putra kita mau nikah orang-orang yang mu'alaf ini, maka tidak harus dididik dulu, dikenalkan dan sebagainya. Memang punya saya orang Hindu ya, perempuan, kawat. Ada yang bagus. Proses keluarnya dari agama Hindu itu diajarkan di adat di Bali sana itu. Akhirnya keluar dari agama Hindu, sudah tidak dianggap oleh keluarganya sudah dicoret dan dia tidak menerima waris dari keluarganya karena keluar dari agama Hindu. Nah, ini merupakan beban moral. Nah, orang-orang seperti ini kita bina, kita berikan kebesaran hatinya, kita besarkan, dan akhirnya juga jadi bagus. Nah, itu kemudian bagaimana hubungan berikutnya dan sebagainya, memang yang kurang Islami dan sebagainya hanya akademiknya. Ini masih dianggap Muslim, artinya dianggap Muslim kalau wafat diperlakukan secara Muslim, boleh dikuburkan di kuburan Muslim, dan dia mendapat hak-haknya sebagaimana Muslim. Maka oleh Rasulullah SAW orang mu'alaf ini harus dibina, tidak hanya imannya saja, tapi ekonominya juga dibina. Ketika Rasulullah SAW mertuanya Abu Sofyan masuk Islam, karena Abu Sofyan ini membawai 20.000 prajurit. Abu Sofyan ini membawai 20.000 prajurit. Ketika Abu Sofyan masuk Islam, diberi oleh Rasulullah 20.000 kambing. 20.000 kambing untuk tidak hanya menyenangkan Abu Sofyan, tapi adalah pengikut-pengikutnya. Nanti masuk Islam seperti ini. Jadi tidak hanya dibangun iman kerohaniannya, tapi juga dibangun ekonominya ketika masuk Islam. Jangan dibiarkan terlunta-lunta kok masuk Islam tambah sengsara. Ini yang kita sebagai Muslim sudah Muslim lama ini harus menyantuni orang seperti itu. Kita temani, kita ajak dan sebagainya. Itu barangkali Pak Rodian, semoga bisa jadi pemahaman. Monggo lainnya. Atau kita tutup dengan doa. Monggo. Sampai jam berapa ini Mas Endri? Ya, kalau nggak ada bisa ditutup, Mbak. Boleh saya bertanya? Masih ada pertanyaan, Mas Ustadz? Monggo silakan. Mas Ustadz masih longgar kan? Wah, longgar, pensiunan nyantai. Jangan ke susu, ditutup dulu. Monggo silakan teman-teman, pertanyaan berikutnya. Levi Pak Ustadz. Oh ya, monggo Mas Levi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kehidupan sehari-hari ya. Banyak orang-orang yang masuk Islam karena memang pendiriannya dari Islam. Kalau saya perhatikan justru
luar biasa ya mereka ya, dibanding orang-orang kita sendiri yang udah Islam lahir ini kadang-kadang tidak mendalam ya, ala kadarnya saja gitu. Lain mungkin kasusnya kayak yang tadi disampaikan Pak Ustadz ya, mereka yang masuk Islam itu karena formalitas, karena mau menikah ya, atau karena persyaratan tertentu begitu ya. Tapi bagi mereka-mereka yang memang karena kesadarannya, karena dia pelajari memang Islam itu adalah agama yang benar, mereka masuk itu betul-betul utuh saya lihat. Terus lebih memperdalam dirinya, bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam itu dengan benar. Bahkan mereka termotivasi juga untuk sebisa mungkin mengajak teman-temannya untuk berubah pindah agama gitu ya. Seperti kasus terakhir ini, Koh Stephen kita lihat ya. Ya. Biasanya dia sampai meninggal pun dalam kondisi yang ya kita yakin insya Allah dia husnul khotimah gitu ya. Amin amin. Nah, ini melihat pengalaman ini ya, sebetulnya apa ya kekurangan dari umat kita sendiri ya, yang tadi itu masuk Islam ya ala kadarnya aja lah, udah masuk memang dari turunan orang tuanya yang memang keduanya Muslim gitu segala macam ya, dia masuk Islam juga ogah-ogahan gitu ya, mungkin sholat aja jarang-jarang, apalagi ke masjid gitu. Nah ini untuk meyakinkan orang-orang Muslim sendiri supaya bisa lebih meningkatkan keimanan ketakwanya, itu apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Demikian Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Nah, jadi memang salah satu kelemahan umat Islam itu gak mau ngaji lagi. Ini yang pertama. Tidak mau ngaji lagi, tidak mau menambah ilmu lagi. Dia merasa yang perolehnya itu. Padahal Islam ini ilmunya tuh Masya Allah. Tidak hanya ibadah, tetapi juga namanya ibadah muamalah, beda pergaulan dan sebagainya. Kalau sudah puas dengan ilmu yang ada, terus tidak menambah, maka ibadah yang dilaksanakan itu yang muncul bukan nikmatnya ibadah, tapi malas. Malas, amal, sholat lima waktu, merasa beban dan sebagainya. Nah, ketika kita ngaji-ngaji pagi seperti ini, mungkin ilmu yang kita dapatkan sedikit, tapi Allah di situ menggerojok ya. Allah menggerojok nikmat-nikmat sehingga kita enggak merasa karunia Allah yang berupa nikmatnya ibadah, semangat beribadah, semangat mempertahankan Islam dan sebagainya. Ini yang muncul dalam diri kita itu seperti itu ketika kita sedang belajar ngaji seperti ini, dan kita diberikan keluangan waktu dan mau mengaji seperti ini adalah suatu karunia yang kita tidak sadari. Nah, mari kita tengok teman-teman kita yang seperti itu, hanya Islam saja, girohnya, semangat membela Islamnya tidak ada, menuntut ilmunya. Itu pasti kuncinya tidak mau menuntut ilmu lagi dalam masalah agama, dia puas dengan apa yang diperoleh di situ, dan mungkin ini juga ekonominya sudah mapan. Saya nggak sembayang rajin-rajin saja, ekonomi saya sudah mapan kok. Nah, padahal tidak cukup modal kita untuk menghadap Allah itu nanti di hadapan Allah itu kan wa amma man khafas mawazinu, wa amma man sakulas mawazinu wa huwa fi isyati radiyah. Adapun orang-orang yang bekalnya amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, maka dia akan mendapatkan nikmat. Dia puas kembali kepada Tuhannya. Wa amma man khafas mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang menghadap Allah itu bekalnya kurang, amal baiknya lebih sedikit daripada maksiatnya, maka dia itu akan dimasukkan kepada hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apakah hawiyah itu? Hawiyah adalah neraka yang membakar, api yang membakar. Nah ini nggak disadari, nggak cukup kita belajar agama hanya waktu sudah kita masih kecil itu kita terus pertahankan terus, nggak cukup itu. Masih banyak amalia lain. Dan yang kedua, dia tidak menambah. Yang pertama tidak mau menambah ilmu lagi. Yang kedua,
pergaulannya orang itu sangat terbatas. Pergaulannya hanya itu saja. Merasa hebat ya di komunitasnya yang sangat terbatas ini. Ini terjadi nih, ya. Terjadi ya teman-teman, banyak yang sudah hebat ya di komunitas bengkelnya, dia sudah bisa ngelas. Nah, apalagi yang sudah seperti ini, nah ini sudah ekonominya sudah nah dia tidak sadar langkah-langkah yang dijalani selama ini sudah menyimpang. Anaknya sudah tidak mau belajar mengaji lagi, istrinya sudah tidak mau jamaah lagi, sudah menyimpang, dia tidak sadar karena ilmunya yang dimiliki ya ilmu yang dia dapat waktu SMP dulu itu. Nah ini sudah pergaulannya terbatas di situ, di komunitas yang sangat terbatas yang tidak memperhatikan agama. Nah, tidak memperhatikan. Kalau dia mau bergaul dengan orang-orang yang misalnya kualitas agama lebih baik, waduh, kok ada yang berangkat umroh ya, ada yang berangkat haji ya, waduh yang ada sedekah seperti ini ya, wah saya ini bukan apa-apa. Nah ini. Nah yang ketiga dia masih yaitu mengkonsumsi atau menjalani kehidupan, misalnya masih minum minuman keras, masih mau berjudi, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Nah ini memang tidak disadari karena dia mulai dari dulu melakukan ini. Kalau diingatkan, duit-duitku dewe kok. Kok repot sih, karep kuah. Nah, ini yang seperti ini sulit ya. Ya untuk itu untuk teman-teman kita ini, tapi sulit Pak. Kita ajak belajar agama lagi itu nggak mau kok. Ini sudah saya coba nggak mau. Nah, akhirnya kesimpulannya teman-teman kita ini ada semacam traumatis kejiwaan. Nah, traumatis kejiwaan atau cedera, luka kejiwaannya di dalam kehidupannya dia beragama. Tidak dalam kehidupan beragama. Seakan-akan dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah bahwa hidupannya seperti ini kok kita sudah sholat kok masih tidak maksimal ekonominya dan sebagainya. Nah ini yang perlu, karena tidak mau belajar nambah ilmu lagi. Sekiranya dia itu mau menambah ilmu ya, itu saya mengalami seperti ini, trouble saya itu di sini, kesalahan saya itu di sini. Nah, akan terurai pemahaman. Tapi kalau tidak mau nambah ilmu ya sudah, terkooptasi dengan ilmu yang sempit, pergaulan yang sempit, terus dia tidak mengubah perilakunya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik daripada masa sekarang ini yang dulu masih tetap seperti itu. Ini yang menyebabkan sulit bagi teman-teman kita untuk diajak yang meningkat kepada yang lebih baik itu. Nah, ini kita menghadapi seperti ini sabar saja karena memang itu kadang-kadang juga itu dari keluarga dekat kita, teman dekat kita dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan kalau dia itu mau belajar agama lagi, memperluas pergaulannya yang tidak hanya di komunitas, insya Allah dia akan berubah. Tapi kalau dia tidak mau mengubah, yang ketiga, mengubah perilakunya untuk lebih baik, tidak meneruskan perlawannya, yang judinya, minuman kerasnya, minum ya dan sebagainya itu. Itu Pak Levi. Nah, saya kira itu ya, kita tutup dengan doa, mengingat waktu sudah mendekati jam 7 dan kegiatan teman-teman juga jangan sampai tersita oleh aktivitas seperti ini. Monggo silakan Mbak Vina. Terima kasih Mas Ustadz Rifai atas semua tausiahnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dari teman-teman itu menambah wawasan kita. Jadi memperluas cakrawala kita, memperluas cara pandang kita. Sebelum saya tutup, mungkin saya bisa simpulkan sedikit saja, Mas Ustadz. Monggo. Kalau kita mencintai dan membenci seseorang atau sesuatu itu jangan terlalu berlebihan. Jadi yang sudah diberikan oleh Pak Ustadz tadi bahwa contohnya sudah ada itu dalam keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang semula jadi sangat cinta, jadi paman
beliau yang tasyakuran pada saat Rasulullah lahir, kemudian justru menjadi, dan kemudian dalam Al-Quran surat Al-Lahab itu paman Rasulullah kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada lagi yang dibenci kemudian menjadi cinta. Seperti sahabat Abu Bakar ya Pak Ustadz ya. Umar bin Khattab. Oh, sahabat Umar bin Khattab. Ya. Kesimpulannya yaitu yang pertama adalah lebih baik berdamai dengan orang yang kita benci, dengan cara mendoakan, ya Allah lembutkanlah hati kami. Jadi ternyata orang yang kita benci itu justru kita doakan kebaikan-kebaikan dan mohon kepada Allah untuk melembutkan hati kami. Apakah boleh juga dengan bersikir ya Latif, ya Latif, ya Latif itu Pak Ustadz? Betul, yang boleh. Ya, yang maha lembut, ya Latif, ya Latif. Semuanya yang Asmaul Husna itu bagus semua untuk melembutkan hati. Ya Latif, ya Ghafur, ya Rauf dan sebagainya itu melembutkan hati semua. Berikutnya yaitu setiap ibadah yang kita merasa ringan untuk melakukannya itu adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Sebaliknya kalau kita merasa berat itu maka kita mungkin harus meningkatkan dan mohon pada Allah untuk lebih melembutkan hati kita supaya kita bisa ringan atau kita bisa senang dalam melakukan. Terima kasih sekali Pak Ustadz atas semua tausiahnya pada pagi ini. Mungkin sebelum ditutup doa pada teman-teman saya umumkan bahwa pekan depan tanggal 3 November 2022 akan ada Pak Ustadz Munawir Umar yaitu Imam Masjid Al-Hikmah New York, Amerika Serikat yang akan memberikan tausiahnya menjaga komitmen dan identitas keislaman kita. Tetap secara Zoom, jadi beliau akan memberikan tausiahnya pada tanggal 2 November 2022 langsung dari New York via Zoom pada pukul 16. Kemudian kita akan menerima pada saat yang sama yaitu pada pukul 5 pagi Kamis 3 November 2022 atau yang bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Jazakumullahu khairan katsiran atas semua tausiahnya ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang menghadiri tausiah pengajian kita, kajian subuh online pada pagi ini. Sebelum kita tutup, monggo Pak Ustadz membacakan doa untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah sebagai amal yang manfaat di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat, dan segala khilaf dan dosa selama ini dimaghfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faflana abwabal khairat wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afai indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'ana ghala wal bala wal waba wal faksha wal munkar wa suyufa muktalifata wa sadzaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata bighairi hisab ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al